Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai coefficient analysis yang telah kami lakukan. Nah, di sini kami sendiri yaitu menggunakan saya M. Yusuf Sulaiman NLP 14, lalu ada teman saya Akmal Rasa dan NLP 26, dan juga ada Ning Tri Ayo Alfianti NLP 47. Nah, next. Ya, dashboard. Langsung. Next. Nah, berikut merupakan dashboard yang telah kami buat, yaitu di mana dashboard itu mengenai analisis yang telah kami lakukan sesuai KPI-KPI yang telah kami tentukan. Nah, KPI yang kami tentukan itu ada di slide selanjutnya, yaitu next. Nah, KPI yang kami tentukan yaitu ada net profit dan net sales. Yang kedua ada rasio keuntungan. Yang ketiga ada budget sales versus actual sales. Yang keempat ada sales by product. Yang kelima ada profit by product. Lalu yang keenam ada profit by state. Yang ketujuh ada marketing and inventory, di mana KPI ini akan dianalisa untuk menentukan bagaimana pencapaian dari perusahaan itu dan bagaimana analisa untuk meningkatkan performa dari perusahaan. Net profit dan net sales. Nah, perusahaan sendiri pada tahun 2010 sampai 2011 net profit net sales-nya itu senilai 819.811 US dollar dengan net profit-nya yaitu sebesar 259.543 US dollar. Nah, di mana dari net sales dan net profit ini bisa menjadi tolak ukur pencapaian dari perusahaan yang telah dilakukan pada tahun tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah rasio keuntungan. Nah, di sini merupakan salah satu KPI yang kami usung. Nah, di sini kami bisa melakukan analisis, yaitu rasio keuntungan yang kami rasiokan adalah gross profit margin dengan net profit margin, atau keuntungan kotor dengan keuntungan bersih. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa untuk gross profit margin-nya sendiri, perusahaan mendapatkan di angka 54,04%. Sedangkan untuk net profit margin-nya sendiri, perusahaan mendapatkan 31,66%. Nah, berdasarkan hasil analisis dari rasio keuntungan ini, maka kita bisa menentukan, kita bisa mendapatkan beberapa fakta bahwa di sini telah dijalankan operasional yang baik gitu, good operational. Perusahaan sudah dijalankan dengan sangat baik, yang dapat dibuktikan dengan cukup besarnya persentase keuntungan yang diterima, yaitu adalah 31,66% ini dari net profit margin. Nah, saran yang bisa kami berikan untuk perusahaan yaitu adalah perusahaan dapat menentukan target yang lebih jelas ke depannya terhadap rasio-rasio tersebut agar perusahaan dapat semakin berkembang dan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yaitu adalah perbandingan dari budget sales versus actual sales, di mana budget sales ini merupakan anggaran penjualan dan actual sales ini adalah penjualan yang benar-benar terjadi atau penjualan sebenarnya. Nah, di sini bisa kita amati bahwa pada budget sales versus actual sales, kita dapatkan visualisasi data sebagai berikut, di mana di sini dari per produk yang dijual di coffee chain tersebut, ada Colombian, Lemon, Coffee Mocha, Decaf Espresso, Chamomile, Darjeeling, Earl Grey, Decaf Irish Cream, Cafe Latte, kemudian ada Mint, Green Tea, Amaretto, dan Regular Espresso. Nah, mereka masing-masing mendapatkan perbandingan penjualan asli terhadap anggaran penjualan sebagai berikut, di mana di sini penjualan asli dilambangkan oleh bar chart ini, sedangkan untuk anggaran penjualan atau budget sales dilambangkan dengan garis vertikal yang berwarna hitam ini. Kemudian di sini juga kita bisa dapatkan indikator apabila penjualan asli itu berada di bawah budget sales atau actual sales berada di bawah budget sales. Di sini kita ketahui bahwa apabila di bawah, maka bar chart-nya akan berwarna kuning. Sedangkan apabila penjualan actual sales berada di atas budget sales, maka bar chart-nya akan berwarna hijau di situ. Nah, dari hasil analisis ini, maka kita bisa mendapatkan beberapa informasi, yaitu adalah perusahaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan jumlah penjualan serta target penjualan untuk ketiga produk yang dinyatakan dengan kondisi below budget, yaitu produk Colombian, produk Decaf Irish Cream, dan produk Amaretto. Sehingga nanti perusahaan dapat mencapai target atau sesuai dengan anggaran atau target penjualan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga nanti produk-produk tersebut bisa melampaui dari budget sales yang telah dianggarkan untuk produk tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sales by product.
Nah, sales by product di sini adalah hasil visualisasi data dari penjualan per produk pada tahun 2010 dan 2011. Di sini bisa kita dapati bahwa produk yang paling laku yaitu adalah lemon, Colombian, dan cafe mocha. Dan juga berdasarkan hasil visualisasi data tersebut, maka kita bisa melakukan analisis dan kita bisa mendapatkan informasi. Nah, saran yang bisa kami berikan kepada perusahaan yaitu adalah perusahaan dapat melakukan survei terkait faktor penyebab perbedaan penjualan di setiap produk. Nah, nantinya hal ini akan berdampak juga pada forecast yang akan dilakukan oleh perusahaan, khususnya dalam menentukan budget sales ke depannya dari masing-masing produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aning. Oke, makasih Akmal. Jadi untuk KPI selanjutnya yang akan kita bahas yaitu profit by product. Jadi di sini kami akan membahas kira-kira bagaimana sih kondisi keuntungan di setiap produk yang dijual oleh Coffee Chain. Mungkin bisa lanjut aja untuk melihat visualisasinya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat masing-masing nih per produk yang dimiliki oleh Coffee Chain dan juga tingkat keuntungannya. Di sini kami udah melakukan sorting dan ternyata untuk produk dengan keuntungan paling besar ialah Colombian. Lalu ada juga produk dengan keuntungan paling kecil yaitu green tea. Dan di mana green tea ini tidak hanya memiliki keuntungan kecil, tapi green tea ini adalah salah satu produk yang di mana perusahaan bisa merugi, yaitu sebesar 231. Nah, jadi jika dilihat dari data ini, bisa dilihat bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar nih antara beberapa produk yang dijual, khususnya jika dilihat dibandingkan Colombia dibanding dengan green tea. Nah, maka dari itu, perusahaan juga harus memiliki taktis dan juga memiliki strategi nih, bagaimana caranya supaya persebaran keuntungan nih di setiap produk bisa seimbang, dan juga kami menyarankan jika perusahaan untuk membuat penilaian dan juga memberikan dorongan untuk produk-produk dengan keuntungan yang tinggi supaya terjual lebih banyak, dan juga untuk mempertimbangkan lagi dan mengambil tindakan untuk produk yang memiliki kerugian, karena hal ini akan berdampak juga bagi perusahaan apabila terjadi kerugian yang akan diteruskan. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada cash flow perusahaan apabila terdapat produk-produk yang merugi seperti ini. Mungkin bisa di next untuk KPI selanjutnya yaitu profit by state, yang dimana di sini kami akan meninjau nih bagaimana profit atau keuntungan yang didapat perusahaan berdasarkan negara-negara yang menjadi cabang dari Coffee Chain. Mungkin bisa dilihat langsung ke visualisasinya. Di sini bisa dilihat bahwa terjadi kesenjangan juga antara beberapa negara. Misal dilihat saja dari New Mexico dan juga di Illinois. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di New Mexico cuman memiliki keuntungan 799 USD, dan juga di Illinois itu mendapat keuntungan sangat besar yaitu 30.821 USD. Nah, maka dari sini kita juga bisa lihat bahwa di New Mexico dan Illinois ini memiliki besar wilayah yang nggak jauh berbeda, tapi mengapa kok keuntungan yang dapat justru sangat senjang gitu. Nah, maka dari situ kami memiliki saran untuk perusahaan Coffee Chain untuk melakukan pengkajian ulang lagi nih terkait apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan yang didapatkan. Apakah dari sales-nya yang akan mempengaruhi dari keuntungan yang didapat ini, apakah juga dari budaya dari setiap negara ini yang berbeda sehingga menurunkan tingkat penjualan karena selera di New Mexico dan juga di Illinois berbeda, sehingga dari perusahaan itu bisa tahu gitu kira-kira di dua negara ini apakah ada selera yang berbeda, sehingga jika ada yang berbeda misal dari selera lidah maupun budaya, kita bisa menyesuaikan untuk memenuhi apa yang masing-masing negara ini butuhkan. Mungkin bisa salah satu contoh aja yang teman-teman banyak tahu mungkin dari Indomie. Indonesia itu kan memproduksi Indomie, namun ada juga Indomie yang disesuaikan dengan selera lidah Jawa dan juga ada yang disesuaikan dengan lidah yang non-Jawa, sehingga dari Indomie itu memiliki dua jenis produk variasi yang berbeda untuk wilayah yang berbeda juga. Mungkin bisa di next. Yang terakhir kita akan buat KPI di marketing and inventory. Jadi di sini kita akan membahas kira-kira seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan untuk marketing dan juga seberapa besar inventory di masing-masing produk yang dimiliki oleh Coffee Chain. Mungkin kita bisa lanjut untuk lihat visualisasinya. Jadi di sini kami sudah mengelompokkan untuk inventory dan juga marketing di masing-masing state dan juga pada produk type masing-masing. Di sini kami membuat salah satu kesimpulan bahwa di salah satu produk yang bernama New Hampshire, yang dimana ada produk green tea di negara New Hampshire ini memiliki inventory yang sangat banyak, namun ya budget yang disisihkan untuk stok marketing ini sangatlah sedikit. Nah, maka dari itu hal ini sangat berbahaya bagi perusahaan menurut kami. Karena apa? Karena perusahaan belum berani untuk mengeluarkan
biaya marketing sedangkan inventory yang dimiliki sangat banyak. Hal ini nantinya akan berdampak pada stok yang tertimbun pada perusahaan terlalu banyak dan tidak keluar gitu stoknya. Jadi tidak ada perputaran barang yang baik gitu, sehingga dengan hal ini akan mempengaruhi pada cash flow perusahaan juga, sehingga perputaran uangnya tidak sehat. Maka dari itu kami menyarankan kepada perusahaan untuk bisa memperkirakan lagi nih, kira-kira seberapa besar sih budget marketing yang harus kita keluarkan, supaya nantinya tuh perputaran barangnya bakal efektif dan juga efisien, sehingga kita juga mendapat keuntungan yang besar juga untuk perusahaan. Mungkin itu KPI yang kami pilih dan juga saran-saran yang telah kami berikan untuk perusahaan coffee chain. Mungkin semoga bisa bermanfaat untuk perusahaan coffee chain. Dan thank you for your attention. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.